Kalau danang, oksigen masuk, ya, baru hidup dia. Kalau dah nangis, dah hidup. Tetapi yang nangis itu yang mati atau yang hidup? Jadi hidup dulu atau nangis dulu? Nah, ini reform. Jadi reform percaya bukan karena kamu bertobat baru bisa diselamatkan. Justru karena kamu sudah hidup baru bisa bertobat. Kapan hidup baru? Saya masih kemarin pergi nightclub. Saya masih dulu pergi berzina. Hari ini berkhotbah. Hari ini saya nangis. Kan saya nangis baru dapat hidup baru. Tidak. Waktu engkau dengar khotbah, firman itu menanam hidup baru di dalamnya. Lalu engkau mulai menangis. Menangis. Kenapa? Kenapa dulu pergi berzina kau rasa senang? Sekarang kau nangis. Kenapa? Karena hidup baru tidak mau diganggu oleh dosa lagi. Artinya. Itu tidak kelihatan. Jadi implanted newborn life. Itu satu hidup baru yang dilahirkan oleh Tuhan di dalam. Telah mempunyai hidup Tuhan. Maka mempunyai emosi Tuhan. Mempunyai penyesalan terhadap dosa. Kebencian terhadap dosa. Seperti Tuhan yang benci kau berdosa. Engkau sadar. Engkau tahu. Sekarang saya tidak boleh lagi diganggu oleh dosa. Jadi ingat baik-baik ya. Pengalaman pribadi sama rencana Allah selalu solutusnya lain. Dengar sekali lagi. Menurut pengalaman saya dengar firman, sudah dengar, ngerti, sudah ngerti, percaya, sudah percaya menyebut nama Yesus. Sesuai itu bertobat, sudah bertobat, terdapat hidup baru. Itu pengalaman manusia. Tapi pekerjaan Tuhan bukan. Tuhan mengatakan saya terus tunggu kamu datang, kau dah datang sih. Aduh, saya bohong loh. Tidak. Tuhan mengatakan sebelum kau lahir aku sudah tahu. Sebelum dunia ada kamu sudah dipilih. Sesudah itu lalu Tuhan bagaimana? Pada saat tertentu Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan untuk mempersiapkan khotbah. Sesudah saat tertentu Tuhan memberikan kesempatan mendengar khotbah itu. Dan Roh Kudus hari itu bagaimana memimpin sampai engkau bisa ikut kebaktian itu. Itu dipimpin oleh Tuhan. Sesudah itu Tuhan membuat engkau dengar khotbah sampai mengerti. Tuhan memberikan firman yang hidup di dalam hatimu. Sesudah memberikan hidup yang baru, engkau baru sadar dosa itu apa. Engkau mulai menangisi dosa. Baru engkau bertobat. Jadi ini solutus reform sama solutus Arminian. Sama sekali berbeda. Saudara, kalau engkau tidak pernah belajar baik-baik dan tidak mengerti seluruh rencana Allah, engkau cuma tahu pengalaman. Nah, ini pengalaman. Kesaksian-kesaksian berdasarkan pengalaman yang tidak lihat bagaimana di dalam perjalanan kesaksian ada pengaturan Tuhan. Itu selalu antroposentrik. Saudara-saudara. Alangkah indahnya kalau di dalam kesaksian kita. Bagaimana Tuhan pimpin saya. Bagaimana Tuhan kasih kesempatan saya. Bagaimana Tuhan anugerah saya. Di situ teosentrik bukan antroposentrik. Di situ anugerah Tuhan itu menjadi dominan. Kemudian Tuhan menjadi nonjol. Dan engkau hanya sesuatu yang diberi anugerah. Akhirnya solutusnya beres semua. Nah saudara-saudara. Maka di sini 4 hal. Di pasal 4 mengatakan kita jadi suci. Di pasal ayat 5. Kita jadi anak. Pasal ayat 7 baru katakan kita ditebus melalui pengampunan dosa. 1, 2, 3, 4. Pengalaman persis terbalik. Saya diampuni dosanya. Saya ditebus jiwanya. Saya menjadi anak Allah. Dan saya menjadi suci. Saudara-saudara. Tetapi Tuhan bilang tidak. Engkau sendiri tidak bisa. Engkau tidak bisa menjadi suci. Engkau tidak bisa apa. Engkau tidak bisa apa. Semua adalah pekerjaan saya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita membaca sekali lagi. Dari ayat 5 sampai ayat 7 bersama-sama. Semua membaca 1, 2, 3. Dalam kasih. Ia telah menentukan kita. Dari semula. Oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih-Nya.
Mari kita semua berdoa, bersyukur kepada Tuhan dengan anugerah penebusan, saving grace, kita menjadi anaknya. Dan kita bersyukur pula di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan kadang-kadang campur tangan, menghambat, memberikan kesulitan, sehingga kita jangan sampai kehilangan anugerah, jangan sampai kita binasa. Mari kita berterima kasih, berdoa untuk ordo dan cara Tuhan bekerja dalam hati kita. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada pagi ini. Sekali lagi Tuhan bekerja di dalam kebaktian ini. Tuhan berkata-kata kepada kami menurut firman Tuhan yang begitu ajaib. Ajaran-ajaran kebenaran yang sudah tercantum di dalam kitab suci. Kiranya Tuhan menggugah hati kami sehingga kami boleh menjadi orang yang lebih mengerti firman, lebih mengerti rencana Tuhan, lebih sungguh-sungguh patuh kepada segala kedaulatan Allah, segala sesuatu yang berdasarkan kerelaan, kesukaan Allah di dalam rencana Allah yang tidak boleh diganggu-gugat. Kami berterima kasih, kami serahkan hidup kami masing-masing. Tuhan berkati kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.